Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Kas Kecil Berbasis Web pada PT Graha Sukses Lestari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Soliha. Berikut anggota saya, Miftahul Jannah, Nadia Puspitasari, dan Putri Margaret. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Informasi akuntansi yang dimaksud terutama yang berhubungan dengan data keuangan perusahaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi yang objektif akan mendukung efisiensi. Dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi pada PT Graha Sukses Lestari ini, data akuntansi yang diolah mencakup sistem kas kecil, yang dimana dalam pengelolaannya masih menggunakan sistem yang konvensional seperti menggunakan buku besar, Microsoft Excel, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan terjadinya kesalahan serta membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu dibuat suatu sistem informasi akuntansi pencatatan kas kecil berbasis web yang efektif dan efisien. Dan nantinya sistem ini akan menghasilkan informasi yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Permasalahan dan pemecahan masalah. Yang pertama, pembuatan sistem pemasukan dan pengeluaran pada kas kecil di PT Graha Sukses Lestari. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi karyawan bagian administrasi dalam perhitungan kas kecil dengan menggunakan sistem aplikasi. Deskripsi produk atau service. Sistem yang kami buat merupakan sistem yang biasanya digunakan untuk mengatur dan memonitor uang tunai yang masuk dan keluar dari perusahaan dalam skala kecil. Biasanya, kas kecil ini dikelola oleh seorang staf administrasi atau akuntansi. Di sini ada keuntungan yang diharapkan dengan menggunakan software kas kecil berbasis web. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama-tama, aksesibilitas menjadi lebih mudah karena kita hanya perlu membuka website tersebut di mana saja terhubung dengan internet. Selain itu juga, penggunaan software kas kecil berbasis web memudahkan kolaborasi antar tim dalam mengelola uang tunai masuk dan keluar perusahaan. Kita dapat memberikan akses kepada staf administrasi atau akuntansi lainnya untuk mengatur transaksi kas kecil dengan cara yang aman dan terkontrol. Selanjutnya ada perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama, tugas proyek analisis selama 10 hari, menentukan tema dan judul selama 2 hari, menyusun konsep selama 3 hari, menganalisis kebutuhan sistem selama 3 hari, mengumpulkan informasi selama 5 hari, membuat laporan analisis selama 6 hari, desain selama 2 hari, implementasi selama 2 hari, dan pemeliharaan selama 7 hari dan dengan total 40 hari. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, masalah koneksi internet. Kedua, keamanan data. Ketiga, tidak semua staf administrasi mampu mengoperasikan teknologi dengan baik, sehingga diperlukan pelatihan tambahan dan penyesuaian metode kerja agar efektif digunakan oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya ada analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan kas kecil perusahaan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan uang tunai masuk dan keluar pada skala kecil di perusahaan. Kemudian ada usulan. Yang pertama, penerapan software akuntansi online untuk memudahkan pencatatan dan pemantauan transaksi secara real time. Yang kedua, pelatihan tambahan bagi staf administrasi agar mampu menggunakan teknologi informasi dengan baik sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan tepat waktu. Ketiga, menyesuaikan metode kerja untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah jumlah staf administrasi baru. Lalu di sini ada analisa kebutuhan sistem, yaitu yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan pengamatan di lapangan. Dalam melakukan analisis ini,
kita dapat melibatkan seluruh departemen yang terkait dengan pengelolaan kas kecil agar memperoleh hasil yang akurat dan sesuai kebutuhan. Hasil analisa laporan dari hasil sistem yang berjalan memiliki beberapa masalah. Di antara lain, yang satu rentan dengan kerusakan data, yang kedua masalah koneksi internet. Lalu di sini ada desain sistem. Desain sistem merupakan penggambaran suatu sistem yang akan dibuat berupa perencanaan, gambar, ataupun sketsa. Desain sistem ini dibuat setelah melakukan tahap analisis. Karena tujuan dari desain sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan juga untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemrogram komputer. Ada desain basis data yang dimana ada dua oknum di sini yaitu user dan admin yang memiliki job desk yang berbeda. Untuk user sendiri ini memiliki job desk menginput untuk data dari luar dimasukkan untuk pengajuan kepada admin, lalu admin meneruskan laporan dari asar untuk dibuatkan laporan. Tentunya laporan transaksi karena ini mengenai kas kecil. Lalu di sini ada LRS atau Logical Record Structure. Yang pertama itu user memiliki akses untuk memiliki ID nama, username, dan level. Untuk user sendiri memiliki akses juga untuk menginput pemasukan dan pengeluaran. Di antaranya pemasukan ada jumlah uangnya, tanggalnya, dan perinciannya. Lalu sama untuk pengeluaran dan transaksi. Lalu untuk admin sendiri, admin memiliki akses untuk memiliki ID nama, username, dan level. Lalu untuk membuat laporannya memiliki akun kategori, tanggal awal, dan tanggal akhir. Use case diagram ini memiliki perbedaan. Untuk diagram admin tersendiri itu lebih banyak akunnya, yaitu yang pertama adalah login, dashboard, input data untuk pemasukan dan pengeluaran. Lalu untuk datanya ada pemasukan, pengeluaran, transaksi, dan laporan. Lalu untuk pengaturannya user dan instansi. Jadi admin yang memiliki akses untuk mengaktifkan akun user dan instansi. Berbeda dengan user hanya memiliki akses untuk login, dashboard, pemasukan, pengeluaran, dan transaksi. Dia tidak ada pengaturan atau akses untuk mengaktifkan akun admin ataupun instansi. Lalu ada activity diagram untuk admin sendiri. Yang pertama, admin harus login dulu tentunya, lalu bisa mengakses pemasukan, pengeluaran, transaksi, dan berujung ke laporan. Tentunya semua itu harus diinput dan akan bertemu di database dengan inputan usernya. Lalu setelah digabungkan data tersebut akan dibuatkan laporan. Diagram yang memiliki beberapa perbedaan untuk job desk-nya dalam hal yang berkaitan dengan keuangan. Yang pertama ada kepala divisi, yaitu membuat permintaan, lalu diberikan kepada kasir, lalu kasir mengajukan kepada bagian keuangan, lalu bagian keuangan jika sudah di ACC akan memberikan dana, lalu menerima kasnya, lalu realisasi ke bawahannya, lalu menerima nota lagi, dan membuat laporan harian kas kecil. Untuk itu, dalam membuat laporan harian kas kecil memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama ada bukti permintaannya, lalu yang kedua adalah bukti realisasi, yaitu nota. Biasanya disertai dengan nota dan itu akan dilampirkan di dalam laporan tersebut. Lalu ada kepala departemen yang membuat laporan kas kecil, dan tentunya laporan tersebut dibantu oleh bagian keuangan untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang sebelumnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, di sini ada desain antarmuka. Desain antarmuka ini adalah tampilan dari webnya sendiri. Nah, di sini ada login admin,
Di sini untuk login hanya bisa diakses oleh adminnya, karena untuk bagian usernya itu akan ditambahkan oleh bagian admin, sehingga tidak ada yang namanya register. Di sini di login itu ada username dan password yang digunakan. Terus lalu masuk, terus ada tampilan dashboard adminnya. Di dashboard adminnya sendiri, di sini ada pemasukan. Untuk input data itu ada pemasukan, pengeluaran. Terus untuk datanya sendiri itu ada pemasukan, pengeluaran, transaksi, laporan, dan pengaturannya sendiri ada user dan instansi. Lalu selanjutnya di data ini ada input pengeluaran, yaitu pengeluaran itu adalah tambah pengeluaran. Ya, terus ada jumlahnya, jumlah yang akan dimasukkan dan dikeluarkan itu berapa, terus tanggal pengeluarannya kapan, terus rinciannya apa. Terus ada input pemasukan juga. Input pemasukan sama kayak input pengeluaran, itu jumlahnya berapa yang akan dimasukkan, terus tanggal yang dimasukkannya berapa, terus rinciannya apa. Lalu di data ada data pengeluaran. Data pengeluaran ini adalah data pengeluaran, semua pengeluaran dari awal hingga akhir. Jadi bisa kita cari sesuai tanggal yang mau kita cari, tanggal awalnya kapan dan tanggal akhirnya kapan. Lalu ada data pemasukan. Data pemasukan juga sama seperti data pengeluaran, yaitu data pemasukan itu semua data masuk dari awal hingga akhir dan bisa kita cari melalui tanggal, yaitu mau tanggal awal dari kapan hingga tanggal akhirnya kapan. Di situ bisa kita cari. Lalu di sini ada tampilan program user. Di tampilan program user ini tidak sebanyak yang ada di tampilan admin ya. Di sini hanya bisa diakses hanya dashboard, pemasukan, pengeluaran, dan transaksi. Jadi si user ini bisa melihat pemasukannya berapa aja, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, terus pemasukan, pengeluaran, hingga transaksi bisa dia akses. Di data pemasukan dan pengeluaran di user itu sama kayak yang di bagian admin. Di sini ada semua data dari awal pengeluaran dan pemasukan hingga akhir, dan itu bisa kita cari melalui tanggalnya, mulai dari tanggal berapa hingga tanggal berapa itu bisa kita cari. Terus untuk data transaksi itu sama saja seperti data pengeluaran dan data pemasukan. Di sini ada data semua data dari awal hingga akhir. Jadi kesimpulannya, dari analisis kebutuhan dan desain sistem kas kecil perusahaan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan software akuntansi sangat penting bagi perusahaan untuk memudahkan proses manajemen finansial. Dengan menggunakan software tersebut, pencatatan transaksi menjadi lebih mudah dan cepat, serta terhindar dari kesalahan manusia yang bisa berdampak buruk pada kesehatan keuangan perusahaan. Namun demikian, pemilihan platform web development harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan budget yang tersedia agar tidak menambah beban biaya operasional bagi perusahaan. Dalam mengimplementasikan sistem kas kecil ini, pastikan melibatkan seluruh departemen yang terkait seperti bagian administrasi atau finance agar hasilnya sesuai dengan harapan dan tujuan bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.